Memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan Sya'bul Iman oleh Muhammad Albi Al-Farisi. Definisi iman. Iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amana yu'aminu imanan yang berarti beriman atau percaya. Menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau ketangguhan hati. Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul mengatakan, sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat, di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Pilar iman. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, meyakini adanya rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga, mengimani keberadaan malaikat-malaikat Allah. Empat, meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran suci dalam kitab-kitabnya. Lima, meyakini akan datangnya hari akhir. Dan enam, mempercayai qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat 77 cabang iman yang disebut dengan syu'abul iman. Bila mana 77 amalan tersebut dilakukan seluruhnya, maka apabila ada yang ditinggalkan, berkuranglah kesempurnaan imannya. Adapun dalil nakli syu'abul iman, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Rawahu Muslim. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan, dan malu itu salah satu dari cabang iman. Hadis riwayat Muslim. Macam-macam syu'abul iman. Para ahli hadis merangkum 77 cabang keimanan menjadi 3 kategori berdasarkan pada hadis Ibnu Majah. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu ma'rifatu bil qalbi wa qawlu bil lisani wa amalu bil arkan. Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman adalah tambatan hati, ucapan lisan, dan perwujudan perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. 3 kategori tersebut yaitu niat, akidah, dan hati, lisan atau ucapan, dan seluruh anggota badan. Berikut adalah cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada rasul-rasul Allah. 5. Iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah. 6. Iman kepada hari akhir. 7. Iman kepada kebangkitan setelah kematian. 8. Iman bahwa manusia akan dikumpulkan di yaumul masyar setelah hari kebangkitan. 9. Iman bahwa orang mukmin akan tinggal di surga dan orang kafir akan tinggal di neraka. 10. Mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 11. Mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 12. Mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang memuliakannya. 13. Ikhlas, tidak ria dan menjauhi sifat munafik. 14. Bertaubat, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi suatu perbuatan dosa. 15. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 16. Selalu menghargai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 17. Tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 18. Syukur nikmat. 19. Menunaikan amanah. 20. Sabar. Lalu cabang iman yang berkaitan dengan lisan adalah 1. Membaca kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik. 2. Membaca kitab suci Al-Quran. 3. Belajar dan menuntut ilmu. 4. Mengajarkan ilmu kepada orang lain. 5. Berdoa. 6. Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk istighfar. 7. Menghindari bacaan yang sia-sia. Lalu selanjutnya cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan dan anggota badan. 1. Bersuci atau toharoh termasuk di dalamnya kesucian badan, pakaian, dan tempat tinggal. 2. Menegakkan sholat baik sholat fardu, sholat sunnah maupun mengqadha sholat. 3. Bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim, membayar zakat fitrah dan zakat mal, memuliakan tamu, serta membebaskan budak. 4. Menjalankan puasa wajib dan sunnah. 5. Melaksanakan haji bagi yang mampu. 6. Beritikaf di dalam masjid, termasuk diantaranya adalah mencari Lailatul Qadar. 7. Menjaga agama dan bersedia meninggalkan rumah untuk berhijrah beberapa waktu tertentu. 8.
menyempurnakan dan menunaikan nazar. 9. Menyempurnakan dan menunaikan sumpah. 10. Menyempurnakan dan menunaikan kafarat. 11. Menutup aurat ketika sedang sholat maupun tidak sholat. 12. Melaksanakan kurban. 13. Mengurus perawatan jenazah. 14. Menunaikan dan membayar hutang. 15. Meluruskan muamalah dan menghindari riba. 16. Menjadi saksi yang adil dan tidak menutupi kebenaran. 17. Menikah untuk menghindari diri dari perbuatan keji dan haram. 18. Menunaikan hak keluarga, sanak kerabat, serta hak hamba sahaya. 19. Berbakti dan menunaikan hak orang tua. 20. Mendidik anak-anak dengan pola asuh dan pola didik yang baik. 21. Menjalin silaturahmi. 22. Taat dan patuh kepada orang tua atau yang dituakan dalam agama. 23. Menegakkan pemerintahan yang adil. 24. Mendukung seseorang yang bergerak dalam kebenaran. 25. Mentaati hakim dengan catatan tidak melanggar syariat. 26. Memperbaiki hubungan muamalah dengan sesama. 27. Menolong orang lain dalam kebaikan. 28. Amar ma'ruf nahi mungkar. 29. Menegakkan hukum Islam. 30. Berjihad, mempertahankan wilayah perbatasan. 33. Menunaikan amanah termasuk mengeluarkan setengah harta rampasan perang. 32. Memberi dan membayar hutang. 33. Memberikan hak-hak tetangga dan memuliakannya. 34. Mencari harta dengan cara yang halal. 35. Menyedekahkan harta termasuk juga menghindari sifat boros dan kikir. 36. Memberi dan menjawab salam. 37. Mendoakan orang yang bersin. 38. Menghindari perbuatan yang merugikan dan menyusahkan orang lain. 39. Menghindari permainan dan sendat gurau. 40. Menyingkirkan benda-benda yang mengganggu di jalanan. Berikut ini tanda-tanda orang yang beriman. 1. Jika mendengar nama Allah Subhanahu wa taala disebut, maka bergetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, maka bergejolak hatinya untuk segera mengamalkannya. 2. Senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Selalu tertib dalam menegakkan dan menjalankan sholatnya. 4. Menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. 5. Menghindari perkataan yang tidak berguna. 6. Memelihara amanah dan menepati janji. 7. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa dan harta yang dimiliki. Problematika praktik keimanan di sekitar kita. Di tengah semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, grafik kenaikan penyimpangan perilaku moral dan pelanggaran norma seolah berbanding lurus dengan tingkat kemajuan peradaban kita. Bahkan tidak jarang dalam kasus pelanggaran etika, moral, dan bahkan agama melibatkan seorang public figure yang dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi panutan atau role model bagi mereka. Dalam Abu Bakar bin La'al, kitab Makarim al-Akhlaq yang meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap mukmin dihadapkan pada 5 ujian, yaitu mukmin yang menghasutnya, munafik yang membencinya, karir yang memeranginya, nafsu yang menentangnya, dan setan yang selalu menyesatkannya. Hadis riwayat Ad-Dailimi. Demikian, terima kasih.